sore teman-teman semua. Selamat sore Innovers. Boleh ambil di on cam dulu, yang bisa on cam, biar bisa kelihatan wajah semangat ganteng dan cantiknya. Pak Cahyo paling semangat nih on cam nih. Rusak kamera saya Mas, makanya kelihatan. Oke, Pak Cahyo, nggak apa-apa. Mas Septian dari Malang, Mas Sultan, sehat Mas? Sebelahmu siapa Mas? Oke, sudah ada sebelahnya warga. Cynthia, halo, dan Mbak Wahyu Maideva. Nah, ini sebenarnya RSPM siapa nih? Warga yang di sini nih. Berdua itu Mas. Snacknya masih mana masih snack masih nyusul ya teman-teman ya. Sedang dikirim, ditunggu aja. Bisa-bisanya. Oke, Mbak Deva, Mbak Yulia boleh on cam, Mas Yudit. Oke, kita lihat lagi. Mbak Nita sudah bergabung. Oke, Mas Raja, Mbak Via, oke, Mas Sani, oke. Selamat sore, Innovers semuanya. Kita akan mulai saja untuk acara Bincang Innovers episode pertama hari ini. Oke, sebelumnya akan ada pengantar dulu nih. Kenapa knowledge sharing ada rebranding atau ada sebuah format baru dari judul Bincang Innovers. Nah, kami sebagai HC melihat diperlukannya wadah buat Innovers semuanya agar bisa sharing dan juga agar bisa lebih mengenal lagi peran dan fungsinya sebagai tim, terutama desain. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung, Mas, kira-kira analis itu gimana sih? Mas, kira-kira programmer itu ada apa aja sih jenis-jenisnya? Nah, di forum inilah, di sesi knowledge sharing ini, kita akan sharing bersama untuk membahas apa sih peran dan fungsi yang ada dalam implementer ini. Nah, seperti yang teman-teman baca di poster sebelumnya, mungkin ada yang mau membacakan apa sih judul acara kita hari ini? Di atau di project, Mbak? Oke, masih pada diam-diam ya. Oke, kita akan membuka acaranya. Acara kita hari ini adalah, nama acaranya Bincang Innovers, yang dimana acara ini akan difokuskan untuk lebih kita meluangkan waktu buat sharing. Sehingga harapannya dalam acara itu teman-teman akan banyak bertanya. Entah dalam hal misal mau nanya, Mas, kalau peran kita tuh gimana sih baiknya? Mas, peran yang ideal tuh kayak gimana sih? Dan lain sebagainya. Jadi mau nanya tentang hal-hal yang menjadi kendala teman-teman dalam dunia pekerjaan. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, saya harap bisa segera tuliskan di chat. Di kolom chat. Kalau ternyata ada yang misal gini, Mas, saya mau curhat boleh nggak? Tapi curhatnya pakai di Zoom nih, sambil open cam, open mic. Lebih frontal lagi tuh, bagus banget. Malu, biasa juga malu-maluin Mas Yudit. Gak usah malu. Karena kita sama-sama belajar di sini ya. Nah, untuk hari ini, Bincang Innovers episode pertama, judulnya adalah menikmati proses dalam menjalankan peran supervisi dan fungsi implementer. Sudah berada tengah-tengah kita salah satu implementer veteran ya, hitungannya ya, yang sudah lama di Innovamedica. Nah, beliau sudah banyak menangani project, sudah banyak hadir di lapangan, menghandle project juga. Mungkin sudah banyak rumah sakit yang melihat wajah beliau dan dibantu oleh beliau. Oke, kita langsung panggil saja bersamaan kepada Mas Wawan Kusmawan. Sekarang jabatan sebagai IT Manager. Halo Mas Wawan. Oke, halo, apa kabar semuanya? Oke. Mungkin teman-teman yang masih baru banyak yang belum ketemu Mas Wawan ya, kayak saya belum ketemu sama Mas Wawan nih secara langsung nih. Iya, betul. Ketemu kita ya. Tapi mungkin teman-teman yang di site sudah ketemu Mas Wawan, terutama yang di daerah Ciputat ya, karena domisilinya di Bekasi ya Mas Wawan ya. Iya. Oke, Mas Wawan posisi lagi di mana Mas sekarang?
Biasa lagi di Ciputat sekarang. Tepat ya? Oke, Iya. CPT ya. Nah, karena kita bahasannya sekarang tentang implementer nih. Boleh mungkin Innovers yang menjalani peran sebagai implementer, boleh on cam dan raise hand. Saya pengen tahu siapa aja nih. Ada teman-teman implementer? Ayo silakan teman-teman. Ya. Atau Mas Wawan mau nunjuk? Atau ada namanya yang sudah Mas Wawan hafal? Banyak di sini sebenarnya implementer. Banyak ya? Oke. Iya. Tiopan? Ayo. Tiopan implementer ya? Ya. Tiopan. Ini enaknya nodong langsung nih. Mas Tiopan, halo. Mas Fatan juga implementer ya Mas ya? Analis. Oh, oke. Mas Fatan. Analis ya? Oke. Teman-teman, dikarenakan permintaan spesial untuk background Zoom ini, nanti ini menjadi eksklusif untuk narasumber dan host aja. Emang kadang-kadang panggil ini. Nanti akan segera dikirim jika memang ada sesi bincang Innovers selanjutnya. Jadi ditunggu saja ya. Jadi ini memang kita aja lagi pengen ini aja dulu. Lagi pengen eksklusif aja dulu. Oke. Mungkin teman-teman implementer ada yang apa? Ada yang sudah bergabung dan bersedia on cam dan on mic. Karena kita akan banyak sharing dengan implementer. Nanti masa kasih hadiahnya dapat background Zoom sih? Kan dia lucu ya. Oke. Mungkin teman-teman implementer ada yang bersedia? Oke, Mas Yongki silakan, Mas Mas Raga. Yongki. Oke, mana Mas Yongki? Mas Raga juga implementer ya? Iya. Mas Raga, boleh di on cam Mas Raga? Waduh, lagi pada jaim nih Mas, gimana dong? Ayo, santai-santai aja. Sekarang santai temanya. Mas Raga. Oke, Yongki dulu. Mas Yongki. Halo Pak, halo. Halo Mas Yongki. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Oke. Nah, Mas Yongki, kan kita hari ini membahas tentang implementer ya. Atau bagaimana kita menjalankan peran sebagai implementer nih. Nah, menurut Mas Yongki, implementer itu ngapain aja sih Mas tugasnya? Menurut saya ya Mas ya. Iya, menurut Mas Yongki dong. Ya. Implementer itu yang bekerja di lapangan sih Mas, kebanyakan. Bekerja di lapangan. Pemain bola juga di lapangan, Ya, Mas. jadi langsung terjun ke user. Ya, oke Mas. Ya, jadi langsung terjun ke user untuk apa? Training atau pendampingan atau Oke, jadi intinya memang masalah yang dihadapi atau yang dikeluhkan oleh user. Jadi nanti ya. Ya, halo Mas. Ya, putus-putus kayaknya. Putus ternyata Mas Yongki ya. Bentar. Mas Yongki boleh diulang tadi? Ada yang keputus kayaknya. Ya, jadi tugasnya implementator. Ya, gimana Mas? Bentar, ganti jaringan dulu Mas. Oke, siap. Iya, harus pakai paket data kalau di restu ibu. Nggak bisa pakai wifi. Waduh, boros dong ya hitungannya. Berbahaya. Mas Raga dulu, Mas Raga. Oke, Mas Raga deh. Kalau Mas Raga, halo. Mana nih Mas Raga nih? Halo Mas Igri. Oke, Mas Raga, kita mencari cowok-cowok yang pemberani dan berani inisiatif ya Mas ya. Raga pemberani banget ya. Waduh, Mas Raga. Oke, Mas Raga. Mas Raga sebagai implementer nih. Menurut Mas Raga, kendala terbesar sebagai implementer apa sih Mas?
yang biasa Mas Raga alami? Yang saya alamin sih ketika ada dari pihak manajemen yang kekeh kalau misal untuk diajarin gitu sih Mas. Jadi semua usernya ngikut, nggak mau. Hah? Cuman itu aja sih kendala saya. Nah, kalau Mas Raga berada di posisi itu, Mas Raga biasanya bakal ngapain, Mas? Gimana ya? Ya dicoba untuk ngedekatin ininya Mas, jabatan tertinggi dari Jabatan tertinggi, oke, paham, paham, paham. Oke, mungkin itu sedikit testimoni dari teman-teman implementer di site ya. Karena memang yang saya tangkap dari penyampaian teman-teman adalah fokusnya implementer adalah berinteraksi user dan fokusnya mendengarkan dari apa yang dibutuhkan user dan bagaimana kita memberikan solusi kepada user. Oke. Nah ini kayaknya udah ada implementer veteran nih, Mas Adi Rosadi. Oke, Mas Adi bisa on mic dulu terakhir sebelum kita masuk ke inti materi. Halo Mas Adi. Halo Mas Adi Rosadi. Oke, bisa di on mic dulu Mas Adi? Ya, Oke. di luar udah. Oke, siap Mas. Oke, dikarenakan mungkin teman-teman masih pada menyesuaikan sinyal dan agar acara tepat waktu, kita langsung mulai saja. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menjalani peran fungsi supervisi dan implementer. Di sini, tujuan Bincang Innovers adalah kita lebih ke forum diskusi dan sharing session, bagaimana kita mendalami peran masing-masing, sesuai dengan apa yang diamanahkan dari Infomedia kepada kita. Nah, untuk sesi pertama dan episode pertama ini, kita akan banyak ngobrol dengan Mas Wawan. Oke, Mas Wawan Kusmawan. Betul saya belum kenal dan belum ketemu langsung sih Mas, jadi belum banyak ngobrol ya Mas ya. Iya bener. Padahal sama orang Bekasi nih. Aduh. Tetanggaan lagi ya. Iya, padahal beda komplek doang dah. Iya. Kita Samporan tuh di Pondok Gede. Mas, Ya. Mas, saya pengen lebih kenalan dulu nih sama Mas Wawan. Mas Wawan, kalau boleh tahu nih, bergabung di Innova Medica, pertama kapan sih Mas dan sebagai apa? Oke. Jadi saya bergabung di Innova Medica itu kurang lebih di akhir tahun 2019. Oke. Di bulan November itu waktu itu sebagai sistem support. Kalau dulu masih sistem support ya, bukan implementer. Kalau sekarang kita sudah merubah jabatan tersebut menjadi implementer. Dulu sistem support dan senior project supervisi. Oke. Itu November ya? Ya, November 2019. Ya, itu jadi kurang lebih 2 tahun 11 bulan yang lalu lah. Oke, berarti 4 bulan sebelum COVID ya? Yes, benar. 4 bulan sebelum COVID. Oke. Mas, saat mendalami sebagai sistem support, nah, Mas Wawan nih sebelumnya punya pengalaman nggak sih Mas sebagai support sebelum bekerja di Innova Medica? Oke, ya. Kebetulan kalau saya memang dari 2013 memang background-nya sudah sebagai implementer di rumah sakit. Dan memang background-nya aplikasi rumah sakit juga. Jadi sudah dari 2012 berkecimpung di dunia perumah sakitan, terutama di aplikasi rumah sakit gitu. Itu emang di daerah Bekasi aja atau emang keliling Indonesia juga Mas? Waktu itu saya Jabodetabek aja. Jadi paling mentok Bekasi sama Bogor, paling mentok. Bekasi, Bogor. Iya. Berarti bisa dikatakan Mas Wawan ini sudah familiar dengan implementer ya? Iya, betul. Kan memang implementer itu kan kalau kata anak-anak ya, kita survei singkat nih. Banyaknya adalah menjelaskan cara pakai aplikasi kepada user, mendengarkan kemauan user, menjadi solusi untuk kendala-kendala yang dialami user saat mendalami aplikasi. Nah, pertanyaannya Mas, emang aplikasi SIM-RS itu apakah sulit dipakai? Oke. Nah,
kalau kita berbicara terkait dengan aplikasi di rumah sakit, Ya. memang itu sangat kompleks. Jadi apalagi dengan aplikasi yang kita miliki ada rekam medis elektroniknya lah ya. Oh. Jadi ya itu cukup lumayan kompleks. Jadi teman-teman di lapangan kalau tidak bisa mandiri belajar secara terus-menerus, saya yakin akan kesulitan pada saat nanti melakukan implementasi di rumah sakit. Karena biasanya di beberapa rumah sakit, ya namanya kita konsultan ya, namanya kita implementer ya kita harus tahu tuh istilah-istilah medisnya, istilah yang sering digunakan, itu sangatlah penting untuk kita pahami sehingga kita ketika nanti ke customer atau ke klien atau ke user, kita sudah memahami apa yang dimaksud oleh user. Nah, sebenarnya terkait dengan kita pendampingan ke user, training, itu sebetulnya salah satu fungsi saja. Tetapi hal yang perlu kita kuasai adalah teknik-tekniknya itu sebelum kita terjun atau turun langsung ke user. Seperti itu. Jadi kita sudah pede kan? Ketika kita user sudah pede, sudah yakin bahwa kita tahu terkait hal-hal yang lainnya. Karena kalau kita mau mempelajari terkait dengan SIMRS atau aplikasi rumah sakit, dari mulai hulu sampai ke hilir, itu banyak ilmunya di sana gitu. Dari mulai sistem antrian sampai dengan keuangan, back office, kepegawaian segala macam. Jadi kita menguasai di sana gitu. Jadi memang serumit itu ya Mas ya. Kalau boleh tahu Mas, di SIMRS-nya Innova Medica itu ada berapa modul Mas biasanya harus dikuasai oleh implementer? Oke, total sekarang ada 56 modul. Buset. Ya. Jadi Wow. kalau misalkan menguasai, kebetulan kan di Innova Medica sekarang itu konsepnya itu kita fokuskan ya. Ada yang fokus di front office, fokus di back office. Jadi secara pemahaman modul itu sudah kita bagi-bagikan gitu. Jadi mana yang fokus ke back office-nya siapa, mana yang fokus ke front office-nya siapa, itu sudah kita beda-bedakan. Sehingga harusnya bisa lebih terfokus dan juga bisa lebih cepat seharusnya sih secara proses adaptasi dan juga belajarnya. Kenapa kita buat seperti itu? Karena memang kita tahu nggak mungkin dalam waktu singkat teman-teman bisa belajar untuk menguasai semua modul tersebut gitu. Maka kita atur strategi Bener seperti sih. itu. Banyak banget soalnya ya modulnya. Oke. Iya. Oke, teman-teman Innovers, buat Innovers nih, misal saat kita ngobrol, ternyata ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, Ya, entah betul. ke saya atau ke Mas Wawan, silahkan langsung tuliskan aja di room chat ya. Jadi akan langsung saya bacakan. Mungkin bisa jadi akan menjawab berbagai keresahan yang dialami oleh Innovers, terutama para implementer nih, Ya. yang banyak berhadapan dengan user ya, Mas ya, di lapangan ya. Iya, betul. Oke, tadi balik lagi ke SIMRS Innova Medica. Udah dibagi dua modul, dua bagian utama lah ya, front office dan back office nih. Berarti rata-rata mega 28 modul dong Mas, untuk front office 28, back office 28 atau gimana tuh? Biasanya front office lebih banyak. Oh, front office lebih banyak? Ya, lebih banyak front office daripada back office. Tantangannya gimana Mas, sebagai implementer nih, dalam menghadapi case-case yang ada di lapangan Mas? Oke. Nah, tantangan terbesar biasanya buat implementer tadi betul yang apa disampaikan oleh Raga. Apa tuh? Jadi kan Raga tadi tantangan terbesarnya adalah menghadapi kesulitan user yang tidak mau pakai atau kekeh dengan pendiriannya. Walaupun misalkan secara manajemen sudah digebrak nih, harus pakai gitu. Ya, tapi dengan berbagai macam latar belakang, kepentingan dan lain-lain, itu ada saja sih biasanya orang-orang yang memang ya udahlah gitu. Itu bukan kepentingan saya, itu kepentingannya manajemen rumah sakit, itu kepentingannya rumah sakit, bukan kepentingannya diri kita atau pribadinya masing-masing. Dan itu kejadian di beberapa rumah sakit gitu. Dan termasuk di rumah sakit yang sekarang kita baru implementasikan, itu kejadian. Gitu. Jadi itu tantangan terbesar kita. Nah, solusinya seperti apa? Ya, solusinya seperti apa nih buat teman-teman ya? Jadi nanti buat teman-teman yang menghadapi case sama seperti Raga tadi, boleh langsung up ke project manajernya biasanya. Nanti agar project manager yang langsung konsultasi atau konsolidasi dengan top manajemen di rumah sakit. Nah, banyak sih hal-hal nanti yang kita diskusikan dengan top manajemen biasanya di level project manager untuk membahas terkait dengan hal tersebut supaya usernya tetap ikut gitu. Karena kita orang luar nih, kita sebagai vendor tidak mungkin memaksakan si usernya.
Gitu. Cara lain apa? Ya kita naik ke top manajemennya. Gitu. Jadi jangan paksakan kita untuk memaksa user tersebut, tapi ya kita lari ke atasannya para user atau para pengguna aplikasi yang ada di rumah sakit. Gitu Mas Oke, Dikri. thank you nih, Mas. Aku melihat di chat ada seseorang yang muncul, Mm-mm. inisialnya AI Ahmad Irfan. Oh iya. Kita seret aja ke sini kali ya, Mas Irfan, boleh on cam? Bisa Mas Irfan rada-rada aktif nih. Halo Mas Irfan. Nggak ada nih ya. Wah, hilang dia. Oh iya, udah angkat tangan pada ya. Dia udah kata udah ini padahal udah nyaut di grup. Aduh, Mas Irfan hilang. Oke, kita Oh lihat. iya, mungkin Palu biasa lah. Sinyal kali. Heeh. Atau udah tahu mau diincar kali ya. Jadi dia bersembunyi gitu. Mas Marcel ini sebagai implementer juga ya? Mas Marcel iya, betul. Oke, Mas Marcel saya pengen ngobrol dong sama Mas Marcel, boleh nggak? Boleh di on cam dan on mic? Nah, Mas Marcel juga punya ini nih. Punya Kayak kalau punya- kita cerita deh Mas Marcel nih. punya harapan yang besar juga nih. Oke, Mas Marcel, halo. Halo Mas, Halo Mas Marcel. Oke. Mas Marcel posisi lagi di mana Mas? Site mana Mas? di Palu Mas. Di Palu ya? Oh Mas Marcel kan sendirian itu ya kalau nggak salah ya? Sama Mas Irfan sekarang itu. Oh Mas Irfan ya? Iya. Waduh, oke. Mas Marcel, saya pengen tahu nih, kalau Mas Marcel nih, udah di mana aja Mas sebelum di Palu Mas? Belum ke Palu, pernah ke Ciputat sih, cuman sebentar aja sih Mas. Ciputat sebentar, terus ke Palu, terus ke mana lagi? Itu aja Mas. Iya, nanti ke AB Pura, Mas. Nanti. Makin timur ya ternyata ya. Oke, Mas Marcel, kita mau denger dong ceritanya Mas Marcel nih, selama menjadi implementer, ada cerita apa aja sih? Tadinya mau ke Mas Irfan sih, tapi Mas Irfannya kabur soalnya. Mas Irfan udah nongol lagi nih. Ayo Mas Marcel, saya pengen denger ceritanya dong, selama menjadi implementer, apa sih yang dirasakan? Apa sih yang, ada cerita apa aja sih? Dan kalau bisa mungkin dibandingkan deh. Yang Ciputat sama yang Palu bedanya gimana gitu. Kalau berbicara pengalaman selama jadi implementer, ya pasti ada pahit manisnya. Waduh, yang pahitnya dulu deh. Nah, kalau mungkin yang pahitnya, dulu mungkin karena masih baru kan, mikirnya apalagi kemarin dialihkan ke Palu apa sendiri, nggak ada ya, dibalik semuanya itu ada maksud dan tujuan tertentu. Mungkin dari sayanya saja yang kurang peka untuk menanggapi gitu. Itu sih bagian ininya, maksudnya masih gimana ya, belum banyak pengalaman, tapi Langsung diturunin gitu. Langsung iya betul. diamanahkan megang Palu. Iya, jadi tanggung jawabnya besar gitu. Oke, Mas Wawan. Ya. Balik lagi nih ke tanggung jawab ya yang tadi Mas Marcel sampaikan. Mas, emang kalau secara tertulis ya atau secara definitif tugasnya implementer tuh job desk-nya ngapain aja sih Mas? Oke. Kalau implementer karena ini dia garda terdepan sebagai orang yang melakukan implementasi di lapangan, ya memang banyak hal yang harus kita pahami ya. Ya kalau dari sisi job desk ya mungkin ya itu tadi ya, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sama Yongki tadi, melakukan training, melakukan pendampingan, terus troubleshoot
segala macam, dari mulai hardware, software juga kita tetap ikut troubleshoot gitu. Nah, cuma yang selain teknis tadi yang tak kalah penting adalah mental tadi yang harus kita siapkan gitu. Waduh. Gitu, mental harus siap gitu. Jadi ya kan kita tahu ya di Innova aja kan macam-macam nih karakternya ya. Betul. Nah, kita baru mencapai berapa orang nih? Udah mau nyampe 100 ya, 90 orang lah kita kan, kurang Betul, lebih. 90-an. Macam-macam nih karakternya gitu. Apalagi rumah sakit gitu. Rumah sakit, apalagi kelas A tuh kan. Mas Jo, Mas Abi, Nur Abdi sekarang lagi di AWS itu kan, teman-teman di Saiful Anwar itu kan bener-bener karakternya macam-macam gitu. Pasti kita akan menjumpai berbagai macam karakter di sana. Nah, itu yang harus kita siap tahan banting gitu. Jangan sampai nanti jiwanya kita implementator tapi mentalnya ciut gitu. Nah, itu yang harus dijaga gitu. Jadi memang yang perlu disiapkan itu adalah mental gitu. Pertama, mental kesiapan teman-teman untuk menghadapi User dunia user dan dunia nyata gitu kan. Nah, itu. Makanya tadi relate dengan apa yang sampaikan Marcel tadi, sebetulnya kita sebagai supervisi, sebagai project manager, melibatkan seseorang ke sebuah project itu bukan tanpa tujuan, gitu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita arahkan itu pasti dengan tujuan. Gitu. Nah, saya suatu saat ini kita cerita aja ya, Mas Marcel ya. Jadi suatu saat pada saat saya kunjungan ke Palu waktu itu, saya coba ngobrol dengan Mas Marcel malam-malam sampai 1:30, 2:30, saya lupa waktu itu. Nah, saya tanya, bagaimana kesan pesan di Palu selama ini gitu kan? Wah, ternyata saya Mas gini Mas, saya ngerasa tadi benar ya apa yang disampaikan, saya ngerasa disendiriin, saya ngerasa tertekan dengan gini-gini gitu kan. Nah, terus saya ada suatu saat waktu itu pas di hari Jumat, kebetulan saya ada meeting yang lain. Waktu itu ada kegiatan training, saya jebak Mas Marcel. Waduh, harus bisa training ya kan? Harus bisa training gitu. Harus bisa jadi trainer gitu. Bisa nggak? Wah, belum sih Mas. Ya udah, saya contohin dulu satu kali, nanti Marcel ya yang siang karena saya ada acara sebenarnya. Akhirnya ya udah, Marcel bisa tuh. Akhirnya berikutnya saya arahkan Mas Marcel langsung yang melakukan training dan akhirnya bisa gitu. Nah, mantap. Apa coba yang tersirat dari pesan tersebut? Mas Marcel, boleh silakan jawab. Oke, Mas. Apa kira-kira apa pesan dari semua tadi? Dari mulai saya harus memaksakan sehingga nanti ada sesuatu goals atau yang pencapaian di diri Mas Marcel gitu, secara tidak langsung. Apa coba? Jadi ditodong dulu ya. Iya. Diceplungin dulu baru ada sesuatu yang dikeluarin ya. Iya. Coba Oke, kalau pas saya coba misalnya Mas Marcel bilang, saya nggak bisa Mas, terus saya tetap maju. Saya yang training kan. Mas Marcel akan maju nggak pada saat itu? Kan enggak gitu kan? Iya, Pasti enggak gitu. Gitu. Oke, Mas Marcel, mungkin ada cerita nih tentang pengalaman ditodong ini. Todong menodong ini memang. Cerita apa ini Mas? Gimana? Gimana Mas Marcel? Cerita apa ini Mas? Jadi capek. Oke, gimana rasanya? Apa melakukan training pertama kali? Tegang, keringet dingin, gemeteran, perut mulas, itu gimana tuh? Wah, nggak bisa didefinisikan Pak. Aduh. Tapi sekarang udah terbiasa ya Mas Marcel ya untuk menghadapi hal-hal seperti itu ya? Sekarang sudah lumayan Pak, sudah lebih baik. Asik, mantap. Oke. Tadi dari pemaparan Mas Wawan dan Mas Marcel, saya mendapatkan sebuah insight lagi nih. Jadi, kan tadi di awal dibahas bahwa implementer itu harus paham istilah-istilah medis, istilah-istilah nakes ya. Ditambah lagi mental, bagaimana kita mau dan siap berkomunikasi dengan berbagai macam orang, berbagai macam individu dengan karakter masing-masing. Kan biasanya ada kastanya tuh kalau di rumah sakit yang saya tahu ya. Biasanya kalau koas masih oke-oke aja nih. Kalau ngadepin konsulen, itu ada susah nih yang udah sepuh. Nah, biasanya kan memang implementer itu butuh adaptasi ya Mas ya? Menghadapi sebuah sistem baru. Seingat saya, ada seorang implementer yang baru bergabung.
Mas Karolus, implementer ya di Malang ya. Oh iya, betul betul betul. Oke, Mas Karolus boleh di open cam dan on mic. Iya, boleh cerita kesannya di BRI Medica seperti apa? Iya, oh di BRI bukan di Saiful Anwar ya? Iya, saya pindahkan ke BRI Oh, sementara. dipindahin BRI sementara. Oke, Mas Karolus boleh di on cam dan on mic. Mas Karolus termasuk yang selama tes dengan saya, dia antusias dan apa ya, bagus lah istilahnya kalau penilaian saya. Halo Mas Halo, Karolus. Mas. Halo, Mas. Halo, gimana kabarnya Mas Karolus? Wah, Kok pegang kepala ini? Mas Karolus nih dia butuh di up lagi buat lebih pede. Iya. Tunggu Sebelumnya saja ada Habibie waktunya. nggak? Sebelumnya ada Habibie nggak? Nggak ada, Mas. Nggak ada? Di lantai 3 kayaknya. Oh, ya udah, bagus. Oh iya, lagi ngejar BA dia. Hati-hati dengan Mas Habibie ya. Oke, Mas Karolus sudah sebulan ya di Nova Medica ya? Iya, hampir sebulan sih. Oke, gimana Betul. Mas? Perasaanmu dan pengalamanmu di Nova Medica? Ya, apa ya? Ya kurang lebih sama sih kayak Mas Sel itu pas dapat kabar dipindah itu. Hmm? Ya kayak apa gitu, apa namanya? Merasa, wah ini kok baru seminggu kok udah dipindah. Ini maksudnya apa memang di RSA saya kurang baik gitu. Waduh. Itu sih Mas. Juga pas implementator ini, ya ini barusan aja dari pendampingan unit. Ya, ada banyak pertanyaan yang muncul saat pendampingan saya Mas. Entah Oh dari, gimana tuh? Pertanyaan apa tuh? ya ini contohnya nih baru dapat case apa namanya, ini kan lagi mapping kode referensi radiologi. Nah itu ini kok gak masuk padahal sudah dimasukin di masternya kodenya, pas diklik di hasil apa namanya ini, hasil expertise-nya itu nggak muncul. Itu bingung Mas, ini masih belum nemu jawabannya. Terusan kemarin ke lab itu ada apa ya, kok ke lab ya, ke lab apa kemana itu. Ayo, Ada pokoknya ada pertanyaan yang belum saya bisa jawab gitu, soalnya berkaitan sama nilai kritis lah, sama pembuatan ya ada permintaan yang kadang masih bingung untuk dijawab gitu Mas. Oke, Mas Karolus biasanya kalau dapat case kayak gitu, apa yang biasa Mas Karolus lakukan? Ya tanya ke orang. Biasanya nanya ke siapa, Mas Karolus? Ya paling kalau Mbak Anis, Mbak Vita, Mas Fatur. Aduh, dimension ya. Oke, Mas Karolus. Selama Mas Karolus di Nova Medica nih, case yang paling berat atau yang paling menyusahkan buat Mas Karolus yang mana sih? Belum tahu saya Mas. Maksudnya yang paling berat gini, maksudnya paling berat apanya Mas? Ya yang menurut Mas Karolus paling berat untuk dipecahkan atau paling sulit lah. Apa tuh? Susah semua Mas. Waduh. Ini berarti Mas Karolus harus banyak ini lagi ya. Naruh lagi yang lain dari seniornya ya. Iya Mas. Itu langsung Ya, belajar sama apa Mas ya? Habibie. Saya apa kalau ada case gitu, bentuk dikit tanya, banyak tanya gitu Mas. Jadi banyak tanya ya. Jadi ya kalau dihitung apa dianggap semua dianggap yang paling berat, ya menurut saya semua berat Mas. Belum ada yang paling berat. Oke, mantap. Oke, Mas Wawan gimana nih Mas? Ya. Oke. Menarik ya. Jadi memang ya caranya kita untuk melatih teman-teman, implementer semuanya, ya memang caranya kita seperti itu. Jadi artinya kita tidak buatkan sesi khusus untuk melatih teman-teman supaya tahu, tidak. Jadi bagaimana cara teman-teman mendapatkan ilmu ya dengan cara tadi gitu. Nah, sudah betul apa yang dijalankan oleh Mas Karolus dengan bertanya ke beberapa orang. Nah, kebetulan di Innova Medica ini kan banyak nih grup-grup kan ya. Ada grup implementer, ada grup analis. Nah, sebaiknya menurutnya hematnya saya sih lebih berperan aktif di sana. Supaya apa? Bisa jadi yang Mas Karolus ini sampaikan
nanti kejadian nih sama teman-teman yang lain, bisa jadi ke Raga, misalkan. Walaupun Raga nih udah lama, misalkan di Indopamedika, tapi bisa jadi kejadian di Raga gitu. Benar, Gitu. benar. Dan pada saat itu, nanti ketika nanti teman-teman ada kejadian, apa yang sudah disampaikan Mas Carolus, terus nanti ada yang memberikan solusi, jadi ingat, oh iya, Mas Carolus dulu tanya, dijawab sama Mas ini, jawabannya nih, oh berarti saya harus gitu. Nah, sehingga orang-orang yang nanti masuk baru atau menemu masalah tersebut, ya nggak usah tanya ke yang lain gitu. Jadi sudah bisa baca referensi dari sana gitu. Nah, itu fungsinya, manfaatnya grup implementer dan grup-grup yang lain yang kita sudah kamar-kamarkan sesuai dengan fungsi dan jabatan di masing-masing di Indopamedika Oke. gitu. Dan kenapa tadi Mas Carlos tertawa dong? Karena Mas Carlos nanya di grup. Dan saya baca. Iya, benar. Itu bagus banget sebenarnya. Kenapa? Karena buat Innovers, dia yang banyak bertanya, dia yang banyak inisiatif, dia akan banyak berkembang ya Mas ya. Betul. Nah, Jadi kalau soal ilmu, diam itu bukan emas. Iya, kalau dia itu menjadi batu ya kalau di kita ya. Iya. Kalau di Innova mah, kalau banyak nanya, banyak dapat ngerampok ilmunya. Iya, betul. Nih, tambahan. Sebenarnya buat Mas Carlos ini, dia sempat cerita ke saya dulu. Mm-mm. Mas, saya takut nggak diterima. Mm-mm. Dulu tuh. Saya bilang, kalau memang belum ada apa istilahnya, ya lu udah mikir negatif duluan, gimana mau itu. Padahal situ saya udah yakin sama dia. Mm-mm. Ini bagus nih anak nih. Iya. Tapi Mas Carlos masih belum yakin dengan dirinya sendiri. Nah, saya harap ke depannya Mas Carlos bisa lebih yakin lagi ya dengan dirinya sendiri ya. Skillmu tuh udah ada loh, Mas. Inisiatif udah bagus loh. Ya, serius. Dan saya mau berterima kasih sama Mas Carlos loh, sudah banyak aktif ya. Saya baca grup implementation, salah satu yang banyak nanya pun Mas Carlos, dan saya dapat laporan juga. Gitu Mas Carlos, ditingkatkan ya Mas ya. Oke. Tadi Oke, sorry Mas Dikri, mungkin Gimana? terkait tadi ketika Mas Carolus punya pandangan yang bukan minder ya, tapi nggak Iya. pede ya. gua pede ya. Nah itu. Nggak pede ya. Nah, Itu gimana Mas? Oke. Nah, sebenarnya ini nanti akan relate atau relasi dengan pola kerja atau pola berpikir kita sekarang gitu. Itu gimana tuh Mas? Nah, sadar tidak sadar, sadar tidak sadar, kalau kita mempunyai pikiran negatif, pasti hasilnya akan negatif. Nah, tetapi kalau kita punya pikiran positif, pasti hal-hal yang positif yang akan kita dapatkan. Itu teorinya ya. The law of attraction ya. Ya. Nah, mengapa kalau teorinya seperti itu, mengapa kita menghabiskan waktu selama ini terus berpikir negatif gitu? Dan kita tahu tuh, teorinya itu kalau kita berpikir negatif, pasti hasilnya akan negatif gitu. Tapi, mudah-mudahan itu Innovers tidak ada yang seperti itu ya. Amin. Kebanyakan, dan ada segelintir orang yang mempunyai pikiran hal seperti itu gitu. Nah, jadi untuk teman-teman Innovers, ini bukan menggurui ya, tapi kita sharing aja. Kita sudah tahu nih, ya kalau kita berpikir negatif, hasilnya akan negatif. Kalau kita berpikir positif, pasti hasilnya positif, gitu. Nah, ini banyak sebenarnya ini sering kita dengar gitu. Kata-kata ini sering kita dengar gitu. Ya mungkin kalau sering lihat YouTube atau apa kan, ya saya nggak tahu ya teman-teman lihat YouTube itu lihat apa. Tapi kalau saya biasanya lihat kayak misalkan Helmi Yahya, terus kayak Mardigu, terus yang lain-lain gitu ya. Nah jadi hal-hal kayak itu sebenarnya secara tidak langsung walaupun dalam kutipan-kutipan pendek ya. Misalkan video 13 detik atau apa, video 13 detik gitu ya. Tapi ya itu kan bermanfaat gitu. Jadi bisa membuka mindsetnya kita seperti apa gitu. Nah hal-hal seperti itu ya Mas Carolus sekarang mulai pede gitu. Jadi apa yang dimiliki oleh Mas Carolus dan teman-teman yang lain ya itu kita tunjukkan gitu bahwa kita mampu gitu, bahwa kita bisa gitu. Masalah nanti di lapangan ada sesuatu hal kendala, ya kan kita banyak grup, banyak teman yang sudah berpengalaman ya kita tanya di sana gitu. Memanfaatkan warga ya. Betul itu. Dan memang itu salah satu cara untuk kita bisa berkembang dengan cepat dan juga mandiri ya. Gitu.
Betul, 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 betul. Oke, baik Mas Carolus, semangat terus dan semangat berproses. Ditunggu untuk jadi lebih keren lagi ya. Nah, tadi ada yang ngechat dari Mbak Yulia. Katanya Mas Royan mau speak up. Gimana nih Mas Royan? Oke, silakan Mas Royan. Mas Royan, ada yang mau diceritakan nggak? Boleh di on cam dan Mas Royan sedang sholat. Adanya Mas Abilila. Oke, Mas Arsa. Gimana Mas Arsa? Ini RSWB nih. Halo Mas Arsa. Atau mungkin Mbak Yulia yang mau sharing? Ya, biasanya yang nunjuk dulu ya. Boleh? Biasanya yang nunjuk dulu, yang ngobrol duluan. Oke, boleh tuh. Mbak Yulia, monggo. Sudah ada Arsa di sana. Halo, Oke, halo Mbak Yulia. Mas Zikri. Saya Halo. analis Mas, bukan implementer. Oke, nggak apa-apa. Loh, Mbak nggak on cam, Mbak. Aku nyari Mbak Yulia mana nih? Ah ya, tidak on cam ternyata. Boleh sambil on cam, Mbak? Atau memang sinyalnya tidak alright? harus on cam tak Mas? Aku sebenarnya biar kenal aja sih, karena belum ketemu kan. Ya kenal muka. Bentar, ada Mas kan? Oke, Iya kan Mas Jikri belum kenal Mbak Yulia. belum ketemu soalnya. Baru ketemu teman-teman di Bandung doang. Nanti Nanti lah, pas gathering kaget kan, ini siapa ya? Gila. siapa? Iya pasti gitu. Mm-mm. Tapi semoga lah dapat izin untuk main-main ke site kunjungan biar dengar cerita teman-teman, kayaknya asik deh. Oke, Mbak Yulia, boleh. Oh, ada Mbak Hida juga. Mbak Hida di CMS ya. Atau Mas Ilyas nih, ada mau cerita nih? Mas Ilyasnya sedang sholat. Oh, sholat juga Mas Ilyas, oke. Arsa juga sholat? Mas Arsa ya, Oh, baru keluar. Oke. Boleh, monggo Mbak. Ini apa Mas pertanyaannya? Lah, kan dirimu katanya mau menyampaikan sesuatu, mau cerita. Di sini gak ada pertanyaan, kita sharing aja. Sharing aja. Bebas. Sorry. Pancing Yes, ya. pancing pertanyaan dulu. Nah, Mas. dulu. Oke, Mbak, di RSWB ada cerita apa, Mbak? Oh, banyak sekali. Banyak. Oke, ini gimana nih? Case-case nih, Mau diceritain yang mana dulu Mas? yang paling bikin sakit hati deh. Tiap hari kena mental Mas di sini. Ya justru itu, biar kita dengerin bareng-bareng. Biar kita cari solusinya bareng-bareng. Gimana Mbak Yulia? Apa ya? Bingung Mas kalau mau diceritain. Oke. Tapi kalau disimpulkan gimana Mbak? Kalau disimpulkan, Ada cerita apakah? ya mungkin saya dari awal project kan sampai sekarang saya memang di RSBB untuk site-nya. Kalau teman-teman mungkin banyak yang maksudnya bukan asli dari project RSBB gitu. Cuman dari teman-teman yang saya lihat yang baru pun itu sudah merasakan gitu. Sudah merasakan gimana hektiknya di project RSBB seperti itu, nggak hanya projectnya tapi terkait dengan usernya juga seperti itu sih Mas. Oke. Menurut Mbak Yulia nih, sebagai analis ya, pasti menganalisa juga dong apa yang terjadi di RSWB ya. Kira-kira apa sih Mbak yang core problemnya tentang RSWB ini? Problem apa ya Mas? Akarnya apa sih menurut Mbak Yulia kira-kira? Ya sebenarnya kalau core problemnya sih nggak bisa dikerucutkan. Kita nggak bisa menyalahkan usernya juga, kita nggak bisa menyalahkan dari sistem aplikasinya juga ya. Sebenarnya banyak sih Mas, dari sisi aplikasinya juga, terus dari usernya juga, mungkin dari internalnya kita yang di RSBB juga, seperti itu sih Mas, banyak. Jadi teman-teman RSWB itu kayak kompleks sih, bermasalah ya? iya, kompleks. Oke. Kalau kayak gini saya jadi pengen ke RSWB nih buat Iya silakan Mas. pengen nepuk-nepukin, pengen denger ceritanya langsung. Cuman menurut Mbak Yulia nih, Ya. kira-kira apa sih yang bisa Mbak Yulia mulai untuk, terutama sebagai implementer ya,
buat teman-teman implementer nih kalau ada. Ada asa kan? Ini masih pada sholat, Mas. Masih pada sholat ya? Pada jamaah, iya. Iya, kemarin tuh kalau RSWB itu ini Mas Wawan, kan Mas Wawan dari RSWB kemarin ya. Betul. Aku sempat dengar cerita dari Mas Arsa tentang bagaimana beratnya di sana. Katanya memang ada demanding, menghadapi user yang istilahnya banyak maunya. Kan tadi Mas Arga juga sempat nyinggung ya. Nah, Mas Arsa juga menceritakan hal itu. Dan saya pun mendengarkan bagaimana teman-teman implementer berusaha mencari solusi dan mencoba memahaminya. Itu kemarin diskusi sama Arsa tuh lumayan panjang juga ya, sampai sejam ada. Nah, menurut Mas Wawan nih, untuk case-case seperti ini, menurut Mbak Yulia juga untuk case-case seperti ini, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Oke. Kebetulan RSWB ini untuk yang saat ini kebetulan saya yang supervisi juga di William Booth Surabaya, dan memang kalau dari sisi tekanan kondisi ya betul apa yang disampaikan Yulia, di sana paling berbeda dengan proyek-proyek lain. Nah, mengapa seperti itu? Nah, itu yang harus kita coba kerucutkan gitu. Nah, jadi sebetulnya ini ada penyebab pasti gitu. Pasti ada penyebab. Nah, cuma kita bisa nggak mengidentifikasi hal tersebut gitu. Nah, kalau saya lihat yang paling pertama paling mendasar adalah di awal-awal itu komunikasi. Itu yang paling mendasar gitu. Paling mendasar yang harus kita benar-benar harus jaga gitu. Kedua, kalau dari sisi internal ya mungkin itu dari sisi eksternal ya, dari komunikasi kita ke eksternal atau misalkan ke IT dan yang lain-lainnya lah ya, stakeholder yang ada di rumah sakit. Nah, itu juga harus dijaga. Lalu selanjutnya terkait dengan internalnya kita. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Pertama, mungkin dari posisi budaya kerja, posisi kenyamanan, keamanan itu juga harus kita perhatikan gitu. Nah, tempat kerja yang nyaman, yang enaknya seperti apa? Ya tentunya kondusif kan ya. Nah, itu salah satu faktor keberhasilan kefokusan kita dalam melakukan sebuah pekerjaan. Gitu. Kalau kita lagi testing atau kita lagi cek aplikasi kondisi nggak kondusif, bisa fokus nggak? Menurutnya teman-teman? Menurut Julia aja lah. Fokus ya kira-kira. Kalau misalkan situasi nggak kondusif, kita dituntut untuk testing A sampai Z. Nah, kira-kira bisa fokus nggak untuk menyelesaikan testing tersebut? Saya tanya Julia aja nih. Izin jawab. Kalau menurut saya enggak sih, Mas. Masnya dengan pengalaman yang di RSWB sekarang itu sangat kurang, apalagi tidak kondusif itu dalam artian banyak interupsi dan lain-lain. Kita misalkan fokus satu, misalkan hari ini saya misalkan analisa ini, terus tiba-tiba ada interupsi lain. Nah, itu pasti nggak fokus sih. Ya, itu salah satu faktor X ya yang menyebabkan kita itu sulit untuk mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan. Sehingga apa penyebabnya? Ya, tujuannya A, tujuannya sampai Z, kita testing bolong-bolong nih. Kadang-kadang A sampai B, nah bolong di C sampai D, testing lagi selanjutnya sampai Z. Akhirnya balak yang bolong-bolong di sana. Sehingga kita rilis, ya ketahuannya sama user. Nah, itu hal-hal yang seperti itu juga yang mempengaruhi gitu. Jadi sebisa mungkin ya kalau ini sih bukan membandingkan ya, kalau saya bandingkan dengan Ciputat dengan yang lain itu kan sangat berbeda ya si kondisinya gitu. Kondisi di Ciputat seperti apa, di Surabaya seperti apa, dan sangat berbeda gitu. Jadi dari sisi kondisi sangat berbeda. Dan juga mungkin strategi juga ini menentukan Mas Cikri. Jadi untuk mengantisipasi, untuk mengatasi permasalahan tadi ya kita juga perlu strategi gitu. Nah, memang masing-masing proyek beda strateginya gitu. Nah, dengan sekarang kita menurunkan Mas Cahyo ke sana, itu sebagai salah satu strategi kita juga gitu. Untuk
coba mengkerucutkan untuk mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sana. Nah, dan memang caranya berbeda juga gitu. Ya, jadi memang kalau memang karena di sana kan kita benar-benar dikte gitu kan. Nah, sama rumah sakit ya, caranya kita juga harus dikte gitu ke teman-teman. Oh ini ya, dia yang kerjain dulu, ini ya, ini kerjain dulu, ini yang kerjain dulu gitu. Nah, karena nggak semua orang itu bisa manage itu gitu. Maksudnya, misalkan nih analis atau implementator gitu, belum tentu mengerjakan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah, dan memang kalau yang bagus itu ya sesuai dengan kita punya weekly action plan apa ya itu yang dikerjakan gitu. Tapi kan ya sebagian orang yang paham terhadap itu gitu. Sehingga ya kontrolnya di mana? Ya dia di kita gitu. Ya di tahap supervisi, tahap PIC, tahap asisten project manager itu yang untuk kontrolnya gitu di sana. Ya sehingga harapannya apa yang sudah ditargetkan dengan apa yang kita capai sesuai gitu. Dengan catatan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan prosedur gitu. Mungkin itu Mas Sikri, Mbak Yulia ya, gambaran kecil lah ya. Oke, baik. Saya mau nambahkan tentang RSWB ya. Mungkin saya udah melihat juga kalau RSWB memang beda. Bebannya lebih berat, saya tahu itu. Dan kita memperhatikan. Nah, mungkin jika kalau buat teman-teman RSWB, mungkin jika memang pengen cerita dan memang pengen sharing, silakan hubungin HCM ya untuk cerita-cerita mengenai kendala-kendala yang dialami. Mungkin HCM akan bisa berperan sebagai pendengar yang baik, syukur-syukur ngasih solusi. Ya, nah, betul. Tadi kayaknya udah datang deh Mas Royan ya, Mbak Yulia ya. Ada kayaknya tuh. Ya, di sebelah saya. Oke, boleh nih Mas Royan katanya mau speak up, naik satu mobil, speak up. Gimana Mas Royan? Itu bukan saya Mas, yang ngetik Mas, Yulia. Yulia tuh. Oke, gimana Mas Royan? Oke, boleh mungkin cerita ya apa kesan pesan jadi PIC di sana gitu Mas Royan. Soalnya banyak cerita juga di RSWB nih. Kemarin ngobrol sama Arsa dapat banyak cerita, ngobrol sama Yusuf dapat banyak cerita, ngobrol sama teman-teman programmer yang megang RSWB di Bandung banyak cerita juga. Jadi memang saya pengen dengar banyak cerita dari teman-teman RSWB. Mungkin kalau nggak di Zoom bisa sambil chat ya ke Telegram teman-teman HCM. Oke, Mas Royan. Ya, gimana? Cerita dari mana dulu nih, pengalaman atau apa? Mas Royan maunya dari mana? Bebas. Aduh, aku banyak sih. Banyak ya, oke. Yang terlalu global apa nih? Kita ini deh, kita mulai dari ini deh. Yang paling menjadi keresahan Mas Royan itu apa? Keresahan ini internal apa eksternal nih? Apapun Mas. Biar Mas Royan juga langsung menentukan sendiri dong, masa didikte. Oh, sebenarnya kalau dari kondisi yang sekarang itu apa ya, untuk di project sih lumayan. Mas, interupsi Mas, boleh nggak? Boleh sambil on cam nggak? Saya pengen penasaran sama Mas Royan sebenarnya. Belum soalnya. Saya nggak terlalu ganteng Mas. Ya saya nggak minta juga sama Mas Royan ya, tolong ini mah. Nggak minta sama cowok ya. Mas Ani aja nanti, Mas Ani. Aduh. Kalau artis RSWB sih Mas Ani Mas. Gimana? Kalau artis RSWB Mas Ani sih yang ganteng. Aduh, saya nggak minat sama cowok Mas, gimana ya? Oke, gimana Mas Royan? Oke. Mbak Mega. Oke, mungkin kalau dari segi proses dulu awal-awal proses implementasi itu keras banget Mas. Dari segi internal maupun dari segi eksternal dari rumah sakit juga pun memang apa ya banyak crash lah dulu di awal-awal. Ya mungkin kalau dari segi internal ya mungkin dari sisi sistem kita juga
masih perlu banyak penyesuaian dan masih ada beberapa yang memang perlu perbaikan. Itu case utamanya dari sisi sistem. Mungkin pada saat mau proses running kemungkinan sih belum siap sih kalau dari tidak bisa bikin ranah itu. itu sih kalau dari segi internal kita. Oke. Terus untuk dampaknya nih, Nah, ini, dampaknya Mas. ke eksternal pada saat proses implementasi. Nah dulu kalau di awal-awal ya sampai berantem sama dokter sama user tuh udah biasa, misalnya crash terkait adu argumentasi dan sebagainya. Mungkin kalau yang alumni RSWB ya semua pada tahu sih, kayak si Mas Raga, Mas Abi, terus Mbak Agis. Soalnya yang pernah turun di RSWB sendiri udah tahu. Jadi dari pressure pekerjaan juga banyak, sampai kita dari berangkat itu jam 6:30 pagi udah di rumah sakit. Waduh. Itu jam 6:30 pagi. Terus pernah kita rekor tuh pulang paling malam tuh jam 12:30. Pernah sih jam 12:30 pagi itu. Atau bahkan Mas Awan ya rekor nih berapa hari nih masih nggak pulang-pulang. Seminggu. Kalau Mas Awan Lebih. iya. 1 hari. Iya. Waduh, Raga. Makanya kan kemarin Bu Lastri juga sempat ini. Aduh, saya bayar lembur nih gitu. Ada, iya. Mungkin banyak dampak sih Mas. Pokoknya dari sisi internal yang mungkin dari kita sendiri belum siap di situ, sehingga dampaknya ke faktor eksternal. Oke. Berarti memang bisa dikatakan kayak efek domino ya Mas Wawan ya? Iya. Oke. Betul. Oke. Kalau gitu nih, kalau mungkin kalau buat teman-teman HCM mungkin bisa bantu dikit. Itu misal kayak nanti akan saya kirimkan sebuah buku bagaimana kita belajar manage stres ya. Mungkin bisa dijadikan referensi buat teman-teman. Itu balik lagi kita ke fungsi implementornya Mas. Iya. Soalnya ini sih Mas, Apa tuh? pressure di RSWB dulu sempet sih Mas, sampai bahkan 2 minggu itu kita nggak libur. Bahkan mau sampai 1 bulan, berbulan-bulan kita nggak libur. Jadi Senin sampai Senin tuh masuk. Waduh, sangat lagi. Gitu. Jadi mungkin ya stresnya karena kurang istirahat, terus karena banyak pressure dari user juga, terus kita kurang liburan. Nah, kan liburan Nanti kapan tuh? Kita mau liburan, ya kan? pada nanya gathering ya. Wah, gitu. Waduh. Oke. Kira-kira nih Mas Royan. Mas Royan sebagai PIC ya Mas Wawan ya? Iya, betul. Oke. Kira-kira Mas. langkah strategisnya untuk jangka pendek nih dari Mas Royan dan dari Mas Wawan untuk kalau ada case kayak gini, ada rencana apa sih Mas? Biasanya nih. Dari siapa dulu nih? Mas Royan apa saya nih? Atau mungkin Arsa tadi udah on mic kayaknya. Arsa Arsa atau Mas Royan? boleh. Kalau dari saya sih itu karena case utamanya mungkin kita kurang komunikasi ya sama dari pihak rumah sakit dengan kita juga. Nah, jadi ya mungkin jangka pendeknya perbaiki komunikasi sih. Ya. Ini yang mungkin awal langkah kita menuju apa ya? Istilahnya koordinasi dengan baik, terus komunikasi kita juga mungkin itu sih dari langkah kita. Soalnya ada Mas, dari sisi user itu kalau misalkan dia dikatakan jahat sih enggak. Ya mungkin dia standar karena mereka juga apa ya berkeluh kesah karena kok nggak selesai gitu. Ada sih. Jadi ketika ini tak ceritain ya Mas. Jadi beberapa minggu, sebentar. Aku naikin volume. Jadi memang dari dulu sih satu orang nih user nih, ini memang perempuan cakep, cantik, tapi judes. Gibah. Di forum gibah ya. Jadi
Nah, jadi gini ceritanya. Ini mungkin terjadi di beberapa minggu ini nih paling parah. Soalnya kan kita kan awalnya dulu waktu awal-awal kita kan jauh nih dengan lokasi manajemen. Nah, setelah mungkin ada banyak evaluasi, ini kenapa kok nggak dideketin aja ruangannya? Akhirnya dekatlah kita pindah ruangan kita, kita dikasih ruangan dekat dengan manajemen. Jadi biar fungsi utamanya sih, tujuan utamanya buat koordinasinya buat lebih mudah. Nah, tapi dikarenakan ada beberapa permasalahan dari internal kita, ya mungkin dari segi sistem, dari aplikasi maupun internal yang lain, sehingga banyak kali kita muncul di grup, misalkan ada bug atau error gitu yang agak menyinggung pekerjaan beliau. Nah, kemarin kejadiannya itu, keras banget Mas. Jadi kita istilahnya udah jarak 10 gudeg kakinya. Jadi suara sepatunya. Terus habis itu ini nggak apa-apa Mas, aku buka nih. Biar ada referensi juga yang lain. Bagaimana cara menghadapi singa? Oke, jadi semakin mendekat kan semakin keras tuh suara langkah sepatu, kayak sepatu kaki kuda. Nah, terus habis itu nyampe di ruangan, udah buka, mana Innova? Udah tahu ruangan Innova, masih nyari. Nah, terus habis itu ya ditanya, ini kenapa permasalahannya nggak selesai-selesai? Sudah ada perbaikan di sini. Terus di sisi lain ada permasalahan baru. Ya dengan nada keras sih. Terus habis itu kalian ini respon juga nggak ada, kayak kita berbicara sama tembok. Habis itu dia balik ke ruangannya beliau. Terus akhirnya nggak lama kemudian ada telepon Mas. Ternyata beliau menelpon lagi, marahin saya yang angkat. Jadi double kill. Nah, ini yang jadi pelajaran penting sih buat ini ke Mas Cahyo Mas. Mas Cahyo nggak berkutik Mas, nggak bisa ngomong sama sekali. Kalau kita mah udah biasa ya. Nah, harus saya laki gitu, Mas Cahyo harusnya gitu, berdiri kan. Nah, terus ada salah satu dari karyawan Innova di RSUB ini yang bilang, Mas, cakep nih, tapi kok judes gitu. Tapi gue bisa tebak siapa dia ngomong. Siapa nih? Ya, namanya inisialnya Yudit gitu. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Saya inisial, Mas. Sebut saja alias. Iya, inisialnya Yudit. Ya Allah. Tebak lagi. Ya itu sih Mas, mungkin dari pokoknya banyak cerita-cerita lucu. Ya kalau misalkan pengen cerita lucu ya lebih lanjutnya main dong ke SBB. Wah, mantep banget sih ini. Banyak sih kalau kisahnya Mas, pernah juga berantem sama dokter juga. Kalau orang teknis mah ya kita pasang badan. Oke, Mas Ryan. Oke. Terima kasih sudah bercerita, dan kayaknya ini baru secuil ya. Baru satu biji ya jadi. Dari satu karung beras cerita di sana. Oke, Mas, mungkin Mas Wawan ada tanggapan atau ada mungkin feedback tentang kondisi dana yang di-sharingkan oleh Mas Ryan dan timnya. Terima kasih teman-teman RSUB ya sudah bercerita dan sudah berjuang. Ya, dan memang ya kondisinya seperti itu kalau di sana gitu. Jadi mungkin itu tadi yang disampaikan oleh Mas Ryan, komunikasi. Jadi
karena ada kesalahan strategi, kesalahan komunikasi ya, sehingga ya sampai dengan detik ini ya itu terus yang diingat gitu. Padahal kalau dari sisi hal yang lain mungkin kita sudah banyak melakukan hal yang positif, banyak melakukan hal perbaikan dari semua sisi, dari sisi aplikasi, sisi tim dan lain-lain itu. Nah, hanya ya kan orang lihat kan kadang-kadang ya kalau kita kebaikannya banyak, kelebihannya banyak, ada kesalahan satu titik saja, itu langsung dinilai atau menjadi titik yang memang berpengaruh terhadap hal yang lainnya gitu. Nah, lalu yang saya pesankan adalah saya ingat dengan dosen saya itu waktu itu saya belajar di BPM, Business Project Management. Jadi pada saat itu menyampaikan bahwa seorang project manager dan juga stakeholder yang ada di sebuah project harus mempunyai komunikasi yang baik. Karena faktor terbesar dalam keberhasilan sebuah project atau dalam sebuah perusahaan adalah komunikasi. Jadi sekecil apapun itu permasalahannya, sekecil apapun itu beritanya, sekecil apapun itu informasinya, boleh langsung diinformasikan gitu. Jadi kayak Mas Royan misalkan, atau Mas Cahyo atau siapapun, kalau misalkan ya mau ngupdate ke saya soal apapun itu ya, atau Mas Irfan atau siapa, ya boleh silakan gitu. Saya nggak melarang nanti, oh ini nggak penting buat saya, enggak gitu. Karena itu pasti akan bermanfaat gitu. Hal sekecil apapun, informasi sekecil apapun, itu sangat bermanfaat untuk orang yang menerima informasi tersebut gitu. Baik secara langsung nanti bermanfaat ataupun nanti bermanfaat di lain hari gitu. Oke. Gitu Mas Fikri. Baik, Mas Wawan. Mas, ngomong-ngomong komunikasi nih Mas. Kadang memang masalah miskomunikasi ini kan masalah simpel. Tapi dampaknya belum zalik lah ya. Besar banget. Saya pengen tahu deh, kalau untuk teman-teman implementer, pernah nggak sih ada yang terkendala dengan bahasa daerah pas di rumah sakit, pas pindah ke site? Ada Mas. Ada nggak nih? Atau Mas Wawan mungkin pernah mendengar ceritanya? Oke, nah kebetulan kan saya sudah 2 tahun ini kan ya istilahnya jelangkung ya. Iya. Kesana kemari bisa dalam 1 minggu ada di 3 pulau itu kan, ya boleh dikatakan mengena beberapa karakter orang dan mengena beberapa bahasa ya. Gitu. Yeah. Jadi, nah ini juga maksudnya hal-hal yang biasanya menjadi kesulitan ya untuk di beberapa wilayah. Nah, tetapi kalau kita sebagai orang yang membuka diri, ya istilahnya kita berpikiran global aja gitu ya. Ya kalau misalkan kita nggak bisa berbahasa Sunda yang halus, kita bahasa Indonesia aja lah gitu kan. Kalau kita nggak bisa bahasa Jawa, ya udahlah Indonesia aja lah gitu kan. Nah, biasanya itu yang saya pilih gitu untuk memperlancar komunikasi. Karena kalau kita sok bisa atau misalkan, oh yaudah karena saya orang Sunda, tapi ternyata Sunda saya tuh kasar gitu. Sok-sokan ngomong bahasa Sunda gitu kan. Di lingkungan yang notabene itu sangat halus gitu kan. Wah, habis saya gitu kan. Makanya pemilihan bahasa, pemilihan tutur kata, pemilihan dalam kita teknik berkomunikasi itu juga sangat menentukan gitu dalam keberhasilan kita berada di suatu proyek di suatu wilayah gitu. Jadi bukan hanya wah orang Jawa nih, sama-sama orang Jawa gitu. Ya Jawa kan banyak, luas gitu kan. Benar. Nah, suatu saat ya mungkin kemarin pada saat sebelum pulang tuh saya ngobrol ya sama Mas Cahyo sama orang IT di sana. Ternyata saya banyak informasi tuh, ternyata di Jawa Timur aja beda-beda gitu kan. Oh iya benar. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang ini gitu kan. Nah, kita kan belum tahu nih karakter orang masing-masing di rumah sakit gitu kan. Nah mungkin ya hematnya saya sih kalau misalkan kita
memang tidak bisa bertutur kata sesuai dengan yang seyogianya, ya Indonesia aja gitu kan. Amannya gitu kan. Main Ya, aman dulu aja. iya, amannya gitu. Kecuali kita udah tahu nih karakter orang-orangnya seperti apa, ya boleh lah gitu kan. Nah, kan itu hal-hal yang paling menentukan juga gitu. Ya termasuk di Kalimantan segala macam ya sama. Kalimantan tuh sama, Kalimantan lebih keras. Jadi ya mungkin Mas Patoni tadi atau Mas Mas Yongki, Mas Mas Paton Pareja, yang di ada nggak? sana, dia Mas Pareja gitu. Nah, itu ya luar biasa gitu. Maksudnya ya ngadepin ya mungkin restu ibu lah yang 1 2 sama dengan RSWB itu user-usernya gitu. Oke. Nah, itu hampir mirip-mirip lah gitu. Oke. Nah, yang perlu saya tekankan itulah komunikasi itu modal utama kita dalam keberhasilan sebuah project gitu. Dan kalau bisa memang kita berani membuka diri ya Mas ya, walaupun introvert ya. Itu harus. Harus ya. Gitu. Oke. Nah, Mas, kebetulan nih, mungkin ini pertanyaan untuk penutup sesi, kalau memang nggak ada yang mau nanya lagi. Nah, Mau nanya, Mas? ada yang mau nanya, siapa nih? Iya, saya, Mas. Siapa saya tuh? Sebut nama. Royan, ya silakan. Oke, Mas Royan. Mbak Mega nggak ikutan. Gimana? Nggak, biasanya kan teman-teman tuh ada Mbak Mega semangat gitu. Biasanya pembicaranya semangat juga ini. Mbak Mega harus panggil nih. Nanti ada pas foto bersama biasanya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Royan? Mau tanya, Mas. Oke, ini siapa? Silakan Sobri. Oke, Mas Sobri. Mau tanya ke Terima Mas kasih, Wawan. Ya, silakan Mas Sobri. Sedikit mengutip kata-kata dari Mas Wawan tadi, bahwasanya berpikir positif maka akan mendapat hal positif. Ya. Sebaliknya jika berpikir negatif maka akan mendapat hal yang negatif. Bukan seperti itu ya Mas Wawan ya? Ya, betul. Nah, jadi sedikit sharing juga di RSNU kemarin itu saya sempat pendampingan di salah satu unit. Pertama kali pendampingan itu orangnya enak, Mas. Kepala ruangannya itu enak. Nah, ketika pendampingan selanjutnya itu saya udah berpikir positif dan udah menyiapkan form receipt dan sebagainya apa yang akan saya sosialisasikan kepada user. Tapi pada saat sampai di salah satu unit tersebut, katakanlah unit itu radiologi. Pada saat di unit radiologi, orangnya itu ketus, Mas, nggak seperti biasanya, cuek banget. Untungnya, sebelumnya dampaknya itu saya juga kurang enak gitu sosialisasinya. Untungnya pada saat itu saya sosialisasi sama 2 user, 1 kepala ruangan, 1 dokter. Akhirnya yang awalnya saya pengen sosialisasi ke kepala ruangan, jadinya banyak omong sama dokter, salah satu dokter yang ada di RSNU ini, Mas. Mungkin ada motivasi menghadapi salah satu user yang seperti itu. Kadang cuek, kadang enak, Mas Wawan, kadang ketus juga. Gak tahu ya, entah punya. Iya, punya. Kemudian gitu ya. Wah, punya 2 kepribadian atau gimana? Waduh. Mungkin ada motivasi apa gitu, Mas Wawan, agar saya itu bisa lebih mempersiapkan atau bisa bisa membuat orang tersebut itu nyaman dengan saya seperti itu. Oke. Waduh, mau bikin nyaman nih Mas Sobri nih. Ternyata. Oke. Nyaman. Iya. Oke, Mas Wawan monggo. Ya, kalau masalah memang ya kita macam-macam lah orang-orang. Ya itu seperti tadi ya saya sampaikan ya, kita di rumah sakit, semakin besar rumah sakitnya, semakin tinggi kelas rumah sakit, itu semakin macam-macam orang kita pasti akan jumpai gitu. Termasuk salah satunya yang dijumpai oleh Mas Sobri. Nah, kalau berpikir positif itu bukan berarti ini ya. Jadi maksudnya berpikir positif ini lebih ke afirmasi ke diri kita ya. Jadi ke namanya self talk ya. Jadi atau menentukan sebuah tindakan ya kita. Jadi kalau misalkan kita dalam berpikiran itu selalu
yang kita pikirin itu hal-hal positif itu. Walaupun memang dalam kenyataannya ya ada rintangan-rintangan tadi ya. Nah, Jadi seperti bikin mistake. iya mesti ada aja gitu. Ada aja tuh mesti gitu. Pasti Ya, ada. sama gitu. Ya kita juga ke rekan kerja kita kan sama Mas gitu. Misalkan ya saya suasana lagi gak enak nih misalkan ya. Kan teman-teman sudah bisa lihat lah di mana posisi enak untuk diajak diskusi, di mana posisi nggak bisa diajak diskusi gitu. Nah itu juga sebagai penentu gitu. Bagaimana kita bisa masuk, bisa mengajak orang tersebut untuk kita lakukan sosialisasi atau untuk lakukan diskusi. Jadi lihat juga situasi dan kondisi gitu. Nah karena kondisi itu menentukan gitu. Ya kalau misalkan kita bawa kabar gembira, dia lagi marah-marah ya sama aja gitu kan. Iya, malah Sama aja gitu. ada ribut jadinya. Iya, sama aja. Bu, saya juara 1 nih gitu misalkan. Dia lagi marah-marah. Apa juara 1 gitu. Gak penting buat saya kan. Aduh. Kan beda lagi gitu kan. Nah, jadi dalam menghadapi user ya banyak itu Mas. Banyak trik, banyak pengalaman nanti di sana kita semakin kita banyak menjumpai user, semakin kita banyak berinteraksi dengan user, biasanya nanti muncul sendiri tuh. Oh, jadi kalau ada user kayak gini saya harus gini dulu nih. Oh, kalau ada user kayak gini saya harus gini nih gitu. Nah, karena dalam perjalanannya saya dari 2013 sampai dengan saat ini, wah, banyak sekali gitu. Dari orang yang iseng. Ya, saya cerita ya, saya pernah diisengin sama satu user rumah sakit. Dalam 1 hari saya ngedatangin user tersebut sampai 6 kali. Waduh. Nah, buat apa coba? Buat benerin Apa itu? printer. Nggak bisa ngeprint gitu. Apa yang dia lakukan? Cabut USB, hapus konfigurasi, macam-macam yang dilakukan, cabut power. Ya kan aneh gitu kan, maksudnya dengan niat itu. Nah, kalau kita nggak berpikiran positif, nggak mikirin, pasti ini maksudnya, ya kita udah marah-marah kan ke orang tersebut ya. Nah, tapi suatu saat saya udah kena deket sama orang tersebut, saya tanya, apa maksudnya dulu melakukan itu ke saya gitu. Ya saya ngetes aja katanya. Lu bisa nggak ngelakuin itu katanya. Bisa nggak ngecek itu karena apa penyebabnya. Gitu. Ternyata itu ada tujuan tertentu gitu. Apa tuh, Mas? Jadi yaitu untuk mengetes saya mampu nggak mengatasi permasalahan tersebut gitu kan. Ya artinya sesuatu hal yang gimana? Orang yang dolim, Mas. Bukan dolim juga sih sebenarnya. Endingnya gimana, Mas? Jodoh nggak? Enggak. STP jodoh ya? Itu cowok, Mas. Oh, cowok nggak jadi. Kayaknya kalau cewek kan biasa ada bonus ya. Ya, itu cowok. Tuh. Bapak-bapak memang terkena di rumah sakit tersebut itu ya yang paling jahil lah gitu. Ya kalau marah-marah udah nggak ketahan lah. Mirip sama tadi yang versi perempuannya Mas Ryan sampaikan. Oh. Seperti itu mirip gitu. Jadi udah paling sulit lah gitu. Ya tapi dengan ininya saya ya akhirnya deket secara personal sampai dengan saat ini. Pas deket baru saya tanya, apa sih tujuannya gitu. Nah, sama mungkin tadi seperti yang Marsha, jadi apa yang kita anggap negatif belum tentu itu negatif. Ya, jadi belum tentu apa yang kita pikirkan, wah, Mas Wawan jahat nih ngirim saya ke Palu sendirian gitu. Saya dilepas gitu aja gitu. Ya belum tentu. Itu niat saya jahat atau niat saya itu ada niat yang busuk di semua itu enggak gitu. Jadi di setiap langkah, setiap niat atau setiap apa yang kita arahkan pasti itu ada sisi positifnya yang bisa kita ambil gitu. Oke. Kayaknya ada lanjutan dari Mas Wawan nih sebenarnya. Buat yang tentang ngadepin user kemudian. Jangan sampai persepsi kita dipengaruhi oleh orang lain ya, Mas ya. Yes, betul. Kayaknya itu deh. Biarkan mood kita tetap happy aja, orang lain udahlah suka-suka dia gitu ya. Iya gitu. Jadi jangan sampai kita tuh dia moodnya jelek kita ikutan gitu. Nah, ketularan vibes ya. Malah kita nanti pada saat kita implementasi ke yang lain kita malah kabur. Iya, bener. Jelas gitu. Nah itu juga itu salah satu hal yang harus kita pikirkan ya, bagaimana pola pikir kita itu tetap positif gitu ya. Jam terbangnya itu ya Mas ya, harus ya yang mau nggak mau ya. Betul gitu. Itu bener deh. Karena kalau mood udah keganggu satu aja udah. Wah udah, carut udah pasti gitu. Repot ke depannya ya Mas ya. Nah mungkin ada tips and trick Mas untuk ngejaga mood
salah satunya apa nih kalau yang Mas Wawan gunakan? Kalau ada user yang iseng kayak tadi tuh, atau ada Ya, yang nggak ambil pusing sih kalau saya. Ya biarin aja gitu. oh Itu diamin aja. ya itu urusannya dia lah gitu. Oke. Kalau saya nggak pernah ambil pusing, ya sama lah ke teman-teman juga ya. Cobalah kalau misalkan ke Irfan atau ke Royan atau siapa. Kalau misalkan nih teman-teman komplain ke saya, oh Mas Awan gini gitu. Ya saya mah biasa aja, maksudnya ya kalau memang saya salah ya udah saya terima, tapi kalau memang moodnya teman-teman lagi jelek ya udah, ya saya terima aja gitu. Jadi nggak saya lawan dengan keras lagi gitu. Ya udah, sehingga ya apa yang jadi plannya saya, apa yang jadi apa rencananya saya ya tetap berjalan gitu. Coba kalau saya terusik atau terganggu dengan moodnya tadi ya udah hancur kan. Bener sih. Gitu. Oke. Dikarenakan sudah mau jam 5 dan sudah akhir acara. Mungkin ada satu pertanyaan. Ada yang mau nanya dulu nggak sebelum kita closing dengan satu pertanyaan terakhir? Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Dari Innovers yang lainnya? Oke, kalau tidak ada, ini pertanyaan terakhir Mas dari saya. Mas, menurut Mas Wawan, apa sih 3 sikap utama yang harus dimiliki oleh implementer, Mas? Oke. Sebenarnya ini bukan hanya buat implementer ya, buat kita semua gitu. Buat Innovers ya berarti ya. Buat kita semua. Karena pada dasarnya sih semuanya harus memiliki sih gitu. Jadi bukan hanya untuk seorang implementer, bukan hanya untuk seorang analis, tidak gitu. Jadi untuk semua gitu. Pertama mungkin yang harus kita miliki adalah paling pertama adalah laptop yang baik ya. Jadi kayak misalkan segala sesuatu hal ya yang kita pikirkan ya positif gitu. Saya bisa, saya mampu, saya kompeten, saya bisa melakukan ini gitu. Saya bisa mampu menyelesaikan ini. Nah itu dulu yang harus ditanam dalam diri masing-masing. Karena self-talk itu menentukan tindakan kita, menentukan habitnya kita, menentukan kebiasaannya kita. Dan kebiasaan kita atau habitnya kita itu akan menentukan pola pikir kita. Nah, dan pola pikir kita itu akan menentukan self-talk-nya kita. Nah, untuk merubah pola pikir kita supaya lebih baik atau ke hal yang positif, ya self-talk-nya juga harus positif, harus baik gitu. Nah, jadi semuanya bergantung gitu. Nah, itu hal yang lingkaran ya Mas ya. Jadi sebuah lingkaran ya. Iya, dan semuanya itu memang harus semua. Jadi kalau misalkan udah negatif di satu titik, ya sudah, pasti negatif semua gitu. Oke. Biasanya kalau saya lihat di beberapa teman-teman di lapangan ya orang-orang yang seperti inilah yang akan berhasil gitu. Yang mampu diarahkan, yang mampu diracunin dengan hal-hal yang positif. Gitu. Seperti tadi lah ya. Saya kadang-kadang yang memang gitu caranya saya untuk memberi pengalaman, mengajarkan ke teman-teman di lapangan gitu. Saya biasanya nggak ngedikte gitu. Saya biasanya nggak mendikte harus ABCD enggak. Tapi nih pegang satu project jadi PIC, lu atur dah, terserah gimana cara manage-nya gitu. Ya paling di awal-awal ya mereka juga wah pusing, bingung segala macam gitu kan. Tapi dengan pikiran positifnya teman-teman mampu bisa menyelesaikan gitu. Oke. Nah, ada juga yang beranggapan wah nggak bisa nih. Beda lagi yang mempunyai ini negatif ya. Self-talk negatif ya, itu beda lagi. Ya ujungnya apa? Ya pasti tidak akan berhasil gitu. Pasti nggak akan bisa gitu. Nah, itu yang pertama ya. Itu yang pertama sugesti positif dan self-talk positif ya. Ya. Selanjutnya, yang kedua adalah harus
mulai membiasakan hal-hal atau kebiasaan yang sekiranya itu memang harus kita lakukan. Nah, jadi habit itu juga harus dibentuk, gitu. Kebiasaan itu juga harus dibentuk, gitu. Nah, jadi ini antara yang poin 1 dengan poin 2 nih integrasi gitu. Oke. Nah, kalau misalkan habitnya kita gak bentuk, kebiasaan kita gak bentuk, ya gimana kita mau menyelesaikan, gimana kita mau merancang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan gitu kan. Betul. Bener banget nih. Iya. Nah, poinnya, di dalam kebiasaan itu apa? Baru tuh hal-hal teknis kita lakukan. Misalkan, oh iya, kalau misalkan masalah ini berarti saya tiap hari harus ABCD gitu kan. Misalkan. Terus, oh berarti kalau saya mau menyelesaikan pekerjaan di minggu ini berarti saya hari ini harus ini, hari ini harus ini, hari ini harus ini. Nah, itu kan sebenarnya di kebiasaan ya. Apa? Ya, gak mungkin lah ya, mustahil ya, kita itu selamanya ingat gitu. Betul. Misalkan buat sebuah catatan atau apa gitu, itu kan suatu kebiasaan yang positif gitu. Betul. Dan yang perlu diingat, kebiasaan itu, masih ingat apa kata-kata Pak Hari pada saat Zoom kemarin? Walaupun kecil yang penting konsisten dan dilakukan. Dan harus Dipaksakan juga. Gitu. Nah, untuk menjadi sebuah paksaan atau pekerjaan itu menjadi sebuah kebiasaan atau sebuah habit, dalam riset ya, riset psikologi itu kurang lebih 30 hari kita harus memaksakan kebiasaan tersebut. Oke. 30 hari kita harus memaksakan hal tersebut untuk kita lakukan. Baru nanti menjadi sebuah habit atau sebuah kebiasaan yang autopilot. Betul. Nah, jadi ya kalau misalkan lihat saya mendikte teman-teman atau menanyakan teman-teman, mengkonfirmasi teman-teman, ya itu sebuah caranya saya untuk membuat teman-teman supaya terbiasa gitu. Jadi itu salah satu cara, salah satu trik gitu. Nah, tetapi kalau teman-teman nanti ingin mempunyai sebuah kebiasaan yang nantinya akan menjadi sebuah habit yang melekat pada diri teman-teman, ya coba lakukan kegiatan-kegiatan tersebut selama 30 hari berturut-turut gitu. Coba buktikan gitu. Karena itu pasti akan berpengaruh gitu. Ya contohlah sekarang kita lah ya. Dulu kita nggak ada absen ya. Nggak ada absen. Pakai hadir. Ya. Dulu saya pulang berangkat itu nggak pernah mikirin absen, nggak pernah, paling lihat HP cuma lihat telegram gitu kan. Nah sekarang itu refleks gitu. Saya tuh tiap mau pulang terus nanti datang, saya refleks pasti yang dilihat aplikasi hadir dulu. Itu di bawah alam sadar ya, maksudnya itu udah menjadi sebuah kebiasaan. Kita nggak tahu ya, maksudnya awalnya memang harus dipaksa kan. HCM menetapkan wajib absen, mau ke kantor atau mau kunjungan wajib absen gitu. Nah, sehingga ya itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, mungkin beda ya, mungkin ya ada beberapa orang mungkin di perusahaan lain yang mungkin yang nggak mentaati terkait dengan aturan tersebut gitu kan. Ya karena mungkin mereka tidak memaksakan awalnya, sehingga ya udah welah gitu kan, lolos aja gitu kan. Oke, itu yang kedua terkait dengan habit dan kebiasaan. Itu perlu kita paksakan. Paksakannya dengan apa? Tadi dengan kita melakukan sebanyak 30 kali atau 30 hari secara berturut-turut. Ya. Oke. Dan selanjutnya adalah terkait dengan baru ke strategi. Strategi gimana nih, Mas? Nah, dalam kita melakukan implementasi, kita dalam melakukan sebuah pekerjaan, strategi ini juga penting. Gitu. Strategi apa? Ya strategi kita mengatur waktu, strategi kita mengatur pekerjaannya kita, kebiasaan strategi kita mengatur waktu istirahatnya kita, itu juga penting. Nah, jadi ketika kita sudah bisa melakukan semua itu, insya Allah sih kita bisa mendapatkan hasil yang optimal gitu. Ya. Ini bukan hanya strategi kita main ini ya, main catur segala macam, enggak gitu kan. Kayak kita misalkan nih ngatur waktu lah, misalkan kita berangkat dari rumah harus jam berapa.
di kantor harus nyampe jam berapa, oh pulang jam berapa, oh nanti ada kegiatan lain jam berapa, ada meeting jam berapa, itu kan strategi yang harus kita buat gitu. Betul. Ya kan, bukan hanya project manager yang bikin strategi, enggak gitu. Ya teman-teman di implementator, teman-teman analis, teman-teman developer juga harus atur strategi gitu. Gimana nih caranya projectnya, misalkan RSWB nih punya target ABCD sampai 17 misalkan targetnya, oh gimana ya supaya tim developer juga bisa ngatur nih gitu kan penyelesaiannya, supaya nanti di hari Kamis atau hari Jumat udah selesai semua nih. Nah atur tuh strateginya gitu kan, gitu. Nah itu juga salah satu hal yang harus kita miliki gitu. Nah setelah itu baru, nah strategi ini luas ya, jadi bukan hanya strategi di main catur tadi atau di teknik penyelesaian masalah ya, strategi kita berkomunikasi seperti tadi yang Sobri sampaikan tuh, itu strategi gitu. Gimana kita menghadapi orang itu strategi gitu. Jadi itu ya hal-hal yang memang harus kita hadapi. Lalu mungkin selain dengan itu saya juga mau mengingatkan bahwa mungkin kemarin ada juga yang di grup ya, Pak Prando itu sempat share juga di grup supervisi, itu adalah terkait dengan proyek itu akan lebih lancar atau lebih cepat itu ketika kita mengkonfirmasi atau mengarahkan orang itu terus menerus gitu, secara berkali-kali gitu ya ke timnya. Nah sebenarnya ya mungkin Mas Irfan, terus teman-temannya Mas Royan dan lain, konfirmasi ke teman berkali-kali itu ya ada tujuannya gitu. Buat apa? Ya supaya tadi pekerjaannya bisa selesai gitu. Kecuali teman-teman semua sudah bisa atur strategi tadi dari sisi waktunya, sisi penyelesaiannya. Ketika kita tanya, oh iya Mas, nanti selesai hari ini. Ketika tidak selesai seperti apa? Oh nanti gak apa-apa, nanti kita gini untuk mengejarnya. Ini untuk mengejarnya. Nah itu kan sudah diatur. Nah kita kan tidak bisa berharap seperti itu semua ya Mas Zikri ya. Betul banget. Karena orang tuh beda-beda gitu. Makanya dengan tadi cara yang tadi kita mengingatkan, kita menginstruksikan, kita mengarahkan berkali-kali untuk supaya mengingat apa yang diarahkan sebelumnya. Nah, pesan saya mungkin mengingat kebiasaan-kebiasaan kita yang positif tadi supaya tetap diimplementasikan untuk diri teman-teman semua, supaya kita lebih terarah dan juga kita jelas lah goalsnya seperti apa, harapannya seperti apa. Dan satu hal, tugas pemimpin itu, kita semua pemimpin nih ya, untuk laki-laki pemimpin, pasti kita akan menjadi seorang pemimpin, baik itu dalam hal lingkungan kecil di keluarga dan juga nanti mungkin di beberapa instansi PIC itu sudah seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu tugasnya adalah untuk menghidupkan, mengarahkan dan juga menggerakkan. Gitu. Jadi semuanya itu harus kita lakukan. Dengan cara apa ya tadi? Ada banyak hal tadi yang sudah diceritakan, itu cara-caranya kita, cara-caranya pemimpin atau cara-caranya supervisi untuk supaya hidup gitu, supaya selesai, supaya sesuai dengan target. Dan tak kalah penting untuk teman-teman, kita harus punya kiblat, kita harus punya mentor. Role model berarti ya Mas ya, salah satunya ya. Gitu. Nah, kita mau mengacak ke siapa nih? Kita mau ngikutin siapa gitu. Nah, kalau saya pribadi sudah punya beberapa, seringkali saya, makanya tadi saya kan ada beberapa kutipan yang mungkin ada yang dari Bosman, ada yang dari Helmi Yahya, ada juga yang mungkin dari dokter siapa ya, Indrawan kalau nggak salah, CEO Sias ya. Nah itu mungkin dari sana juga gitu. Jadi untuk mentor-mentor saya, untuk yang di internal Innova Medica ya tentu saya sering belajar ke Pak Prando juga. Jadi banyak hal yang dari dalam hal komunikasi kecil itu dapat ilmu baru gitu. Nah makanya semakin banyak berkomunikasi, semakin sering berkomunikasi, sebetulnya itu menambah ilmu kita secara tidak langsung gitu. Nah untuk mentor eksternalnya saya ya ada ya tadi ya ada Helmi Yahya, Bosman, terus Dr. Indrawan, ada Coach Tom. Nah itu juga salah satu role model saya untuk saya terus upskill gitu, untuk saya terus meningkatkan kemampuan saya gitu. Jadi
teman-teman jangan stop di sana gitu. Jangan stop di sana, jangan puas di sana gitu. Dan ingat, jabatan itu bukanlah segalanya ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengerjakan sesuatu dengan baik dan terus bisa meningkatkan kemampuan kita. Karena dengan seperti itu, sebuah jabatan dan fungsi itu akan mengikuti. Berikut dengan benefitnya. Tuh, jadi mungkin itu sih sharing dari saya, terakhir dari saya supaya teman-teman nanti bisa lebih terbuka lah gitu. Jadi kita jangan terfokus di satu titik ya, kita lebih terbuka untuk beberapa hal yang lainnya. Mungkin itu Mas Cikri dari saya. Oke, thank you banget Mas Wawan, sharingnya nih banyak banget yang bisa saya ambil. Oke, teman-teman, sebelum kami tutup acara ini, sebelum masuk sesi foto bersama, kayaknya teman-teman dari saya udah pada siap banget nih. Oke, saya akan menyimpulkan dulu tentang hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama, untuk implementer, kita adalah sebagai frontliner untuk menjelaskan dan mengajarkan penggunaan aplikasi SIMRS yang lumayan berat ini kepada user. Nah, implementer sendiri memiliki peran penting untuk hal ini. Kenapa? Karena salah satu sebagai citra perusahaan, yang kedua kita sebagai transfer value untuk menggunakan SIMRS pada user. Nah, apa sih yang harus dimiliki oleh implementer? Yang pertama, sifat asertif atau berani mengungkapkan pendapat dan berani mengkomunikasikannya. Yang kedua adalah kemauan untuk belajar dan mendengarkan, baik dari siapapun itu, terutama untuk menjadikan solusi kepada para user kita. Nah, untuk menuju tahap sana, kita memerlukan 3 sikap utama menurut Mas Wawan, yaitu yang pertama adalah membiasakan sugesti positif. Membiasakan sugesti positif mindset. Membiasakan hal-hal positif hadir dalam hidup kita. Selanjutnya, kita mulai membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. Kita harus konsisten, harus dipaksakan. Tadi Mas Wawan menceritakan tentang bagaimana 30 hari membangun kebiasaan. Ada buku namanya The Atomic Habits. Kalau dalam penelitian psikologi ada, itu harusnya 3 bulan atau 90 hari agar kebiasaan bisa menerap secara panjang. Itu butuh usaha lebih dan butuh ketelatenan ya untuk hal itu. Dan terakhir adalah kita harus memiliki strategi. Strategi di sini bukan strategi yang untuk perang atau untuk main catur, tapi strategi yang baik adalah strategi yang paling efektif untuk diri sendiri, untuk mengembangkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan user, itu strategi baru bisa ada kalau kita sudah membiasakan hal baik dan hal-hal positif dalam hidup kita. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah hadir dalam acara Bincang Innoverse episode pertama. Untuk Bincang Innoverse episode selanjutnya akan terus diadakan dengan tema-tema yang lebih baru lagi dan lebih asik lagi. Oke, karena udah pada siap buat foto, kita silakan book on cam semua. Ini pada semangat bener bagian foto dah. Oke, on cam silakan Mas Sobri, Pak Cahyo, Mas Royan, Bang Herman, oke, Bang Ega, Mas Carolus, Mas Adi, Mas Marcel, Mas Raga, terus teman-teman RSNU di Tuban, Mas Widyo, monggo on cam. Waduh, kameranya rusak. Ini kamera rusak sini sama Om. Oke, Mas Sani, teman-teman AWS, Mbak Nita, Mbak Melisa, LPT 071 siapa ya lagi? Oke, Bang John, Mbak Puan, Mas Ariel, Mbak Zeren. 2 kali ya? Oke. Oke, silakan pasang gaya paling ganteng dan paling cantik sesuai dengan gendernya masing-masing. Untuk fotonya bakal 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena memang layar ada 2. Oke, Mas Adi Rosadi. Waduh, ada Mbak Hani di sana ternyata. Enggak nggak ikut. Oke, siap ya. Aba-aba dari saya, silakan gaya paling ganteng dan paling cantik. 1, 2, oke, jepret. Sekali lagi, siap ya. Oh bentar, lagi di save, nanti dikirim di grup. Waduh, Mbak Ahi lagi di mobil, lagi jalan, hati-hati di jalan ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Innoverse semuanya sudah berpartisipasi dalam Bincang Innoverse sesi episode pertama ini.
Semoga hal-hal baik yang tadi disampaikan bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran buat kita, dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga pekerjaan kita menjadi lebih enjoy lagi. Oke, saya Zikri sebagai host dan Mas Wawan sebagai narasumber undur diri. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih semuanya. Yang mau live silahkan. Yang mau...